Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sebagai muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, tahun lalu, dan tahun yang akan datang, setiap ketemu Ramadan pasti menginginkan akan bertemu dengan Lailatul Qadar, malam keistimewaan, malam kemuliaan, di mana satu malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Kenapa? Karena kita merasa banyak dosa, amal kita kurang, mungkin umur kita juga pendek-pendek, beda dengan umat-umat terdahulu. Nah, maka kita sangat berharap akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, kita kembali lagi-lagi teringat dengan Ba'alawi. Kenapa teringat dengan Ba'alawi? Karena dalam ceramah-ceramahnya, para kabaib itu seringnya itu mempromosikan kota Tarim, penduduk Tarim, dibandingkan dengan penduduk Makkah, Madinah, Masjid Aqsa, dan lain sebagainya. Mereka lebih mempromosikan kota Tarim daripada kota-kota yang sudah ada nasnya dalam teks-teks hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita patut curiga bahwa mereka sedang menyaingi dan menyelisihi pendapat dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang disebut adalah Tarim? Kenapa yang disebut adalah penduduk kota Tarim dengan segala keistimewaannya? Terlepas itu benar atau tidak, terlepas itu cerita-cerita nyata real atau cerita-cerita khurafat. Nah, di sini ada yang patut kita kritisi dan kita cermati serta kita analisa. Ada seorang Habib yang kemudian menceritakan bahwa penduduk Tarim itu semuanya tahu, hampir tahu lah, minimal wali-walinya tahu akan datang malam Lailatul Qadar, baik wali-wali yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi mereka sudah tahu, bahkan sudah tahu sebelum datangnya Ramadan. Ini kan luar biasa, bisa luar biasa bohongnya, luar biasa khurafatnya. Nabi saja tidak pernah membocorkan akan datangnya malam Lailatul Qadar. Ini yang bukan Nabi seolah-olah sudah lebih tahu daripada Nabi. Sudah tahu sebelum datangnya Ramadan, sudah tahu kapan tibanya Lailatul Qadar. Waduh, ini lagi-lagi Ba'alawi. Nah, kita simak dulu ceramah dari seorang kabib ini. Mereka para wali yang ada di kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Kalau kita kan enggak, Beb. Kadang kalau Ramadan sibuk SMS ke Kiai, Habib, ini mulainya hari Senin, kira-kira Lailatul Qadar malam apa? Kalau mereka mengatakan bahasanya kita tahu Lailatul Qadar sebelum masuk Ramadan. Bahkan mereka mengatakan bahasanya ala wa indana kulla yaumin Lailatul Qadri. Kita ini tiap malam Lailatul Qadar, enggak nunggu malam malam Ramadan. Malam kami semuanya kami Lailatul Qadar, malam yang penuh keagungan, karena kami di malam kami dipenuhi dengan Nabi, dipenuhi dengan keagungan Allah dan Al-Quran. Nah, ceramah-ceramah seperti ini, cerita-cerita seperti ini adanya hanya di para habaib. Khurafat-khurafat seperti ini menebar di internal mereka, tapi sayangnya dipublikasikan kepada halayak ramai, dan seolah-olah penduduk Tarim lah yang lebih hebat dari penduduk-penduduk yang lainnya, lebih hebat dari penduduk Indonesia, lebih hebat dari penduduk Mesir, dari Arab Saudi, dan penduduk-penduduk muslim lainnya. Hanya kota Tarim, penduduk Tarim yang lebih mulia, lebih unggul, dan lebih hebat daripada mereka-mereka semua. Nah, yang jadi pertanyaan, kemana MUI, kemana Kemenak yang selama ini dianggap vokal terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan agama dari selain klan Ba'alawi? Tapi ketika klan Ba'alawi melakukan pelanggaran-pelanggaran, khurafat-khurafat yang sudah menyebar di seluruh masyarakat, di channel-channel YouTube dan media-media sosial lainnya, MUI Kemenak diam saja. Apakah ini akan terus dibiarkan sehingga cerita-cerita khurafat dan ceramah-ceramah semacam ini yang tidak ada manfaatnya untuk umat akan terus dibiarkan?
Semoga ini ada tindakan tegas dari MUI, Kemenak. Jangan diam terus. Diam Anda, diam antum semua adalah merupakan kebatilan. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.